Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 22 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jauhi Dosa Rasis. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ke-13. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua orang sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami terus belajar kebenaran firman Allah, bahwa kami bersumber dari sumber yang sama. Sekalipun kami dalam ekspresi kehidupan itu bisa berbeda-beda, namun kami punya satu sumber pencipta dan satu tujuan hidup yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara pada 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ke 31, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul banyak anggota tetapi satu tubuh. Dalam konteks tentang tubuh, itu menggambarkan juga tentang hal yang lebih luas, bahwa seluruh alam semesta ciptaan ini tidak hanya tubuh manusia, tetapi seluruh ciptaan yang kita tahu dengan jelas dari penciptaan yang dicatat dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam, Tuhan menciptakan setiap kita masing-masing. Itu bersumber dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah Adonai. Kemudian juga ada banyak sebutan-sebutan nama Allah menggambarkan tentang karakter-karakter Allah yang sedemikian mulia, agung dan sempurna. Sahabat seperjalanan, apa yang dimaksud dengan jauhi dosa rasis? Dosa rasis adalah sebuah anggapan dan penilaian bahwa komunitas manusia tertentu itu lebih baik daripada komunitas lainnya. Bahkan kemudian kita tahu dengan jelas bahwa suku Jerman itu menganggap suku Arya sebagai suku yang dengan katakanlah kualitas yang lebih tinggi di zaman Hitler. Lalu di bawahnya itu adalah suku-suku yang punya kualitas yang lebih rendah. Bahkan mereka boleh dibasmi, dibunuh, dan dihilangkan nyawa, seakan-akan cuma menghilangkan barang sedemikian rupa dan sedemikian mudahnya. Mereka sudah melakukan dosa rasis. Kita tahu dengan jelas Amerika juga pernah mengalami sebuah masa, apalagi juga di Afrika Selatan, yaitu politik apartheid, menganggap bahwa kulit putih itu lebih tinggi daripada kulit hitam di dalam status sosial dan di dalam segala sesuatunya. Itu dosa rasis. Dosa rasis juga bisa timbul mungkin di dalam keluarga, karena orang tua merasa lebih punya pengetahuan, lebih hebat daripada anak-anak, sehingga anak-anak harus takut, hormat kepada orang tua, sementara orang tua tidak pernah mau belajar bahwa mereka pun bisa salah, lalu kemudian menganggap anak-anak itu berarti lebih rendah daripada orang tua. Kalau kita berbicara tentang usia, kelompok usia, gender, laki-laki dan wanita, dalam perjalanan juga sama. Seringkali yang paling utama adalah laki-laki yang merasa lebih tinggi secara derajat, secara kekuasaan, sehingga dia menguasai banyak aspek, kemudian merendahkan wanita. Demikian juga rasis bisa terjadi bagi majikan sampai kepada juga orang yang kerja atau bawahannya atau pegawainya. Majikan merasa lebih tinggi daripada budak. Padahal kita tahu dengan jelas sebuah perusahaan tidak pernah akan bisa berhasil kalau tidak didukung oleh para pekerja dalam jumlah yang banyak, karena majikan tidak bisa bekerja sendiri. Demikian juga orang tua. Jangan kemudian lupa bahwa waktu anak itu terlahir, itu adalah berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada orang tua untuk dijaga dan dibimbing. Anak itu titipan Tuhan, bukan hak milik kita. Sehingga kita jangan sampai lupa ada hak-hak anak di dalam bertumbuh, di dalam bermain, di dalam mengambil keputusan, di dalam mengekspresikan diri. Jangan menganggap anak tidak punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Sehingga banyak orang tua yang kemudian sangat dominan di dalam memberikan asuhan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak punya kemandirian di dalam banyak aspek. Dosa rasis yang kita baca di dalam Alkitab pada ayat 12 dan ayat 13 dikatakan, sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggota banyak, dan sekalipun anggota itu banyak merupakan satu tubuh. Di dalam penjelasan pada ayat-ayat yang berikut, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, ada telinga,
Dan semuanya itu mereka berfungsi dengan perannya masing-masing. Kita tidak mungkin meminta tangan berjalan seperti karena tangan tidak akan sanggup menahan beratnya tubuh. Tetapi kita tidak bisa juga meminta kaki bagaimana terampil seperti tangan di dalam melakukan pekerjaannya. Karena otot-otot halus kelenturan tangan itu lebih tinggi daripada kaki. Mungkin ada orang-orang tertentu dengan disabilitas khusus tidak punya tangan, dia bisa cukup terampil memakai kakinya untuk makan, bahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal yang punya tangan, tetapi tidak melatih kakinya. Pada bagian ini sahabat seperjalanan, setiap orang punya keunikan, setiap orang kemudian punya spesifikasi kelebihan, dan di satu sisi juga karena tidak ada manusia sempurna, maka juga di setiap orang juga ada kelemahan dan kekurangannya. Apa yang kita perlu pelajari pada bagian ini? Bila kita semakin terus belajar menghargai, karena seluruh anggota tubuh keberadaan kita itu bersumber dari Tuhan yang sama. Tuhan menciptakan manusia dengan warna kulit yang berbeda. Tuhan menciptakan manusia kemudian mampu berbahasa dengan bahasa yang berbeda-beda. Tuhan juga menciptakan manusia dengan tinggi badan yang bisa berbeda. Tapi itu bukan berbicara tentang siapa yang lebih dan siapa yang kurang. Itulah gambaran dari ekspresi keindahan, kekayaan, ciptaan Allah yang bisa berbeda-beda. Tuhan menciptakan bunga dengan bentuk yang berbeda, warna yang berbeda, dan harumnya juga harum yang berbeda. Tuhan menciptakan langit, itu bisa menciptakan keindahan langit lewat awan, ada keindahan di siang hari, ada keindahan juga di malam hari. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu semuanya dalam keindahan. Keindahan tidak berarti semuanya sama, tapi keindahan terjadi justru karena ada keberbedaan. Kita tahu dengan jelas kalau pelangi punya warna yang berbeda-beda, merah, kuning, hijau, atau jumlah warna apapun, itu artinya bahwa Tuhan menciptakan kepada setiap kita masing-masing. Ada keindahan, warna yang berbeda-beda. Aplikasi apa yang kita perlu pelajari pada bagian ini? Yang pertama, jangan rasis. Jangan menganggap orang lain lebih rendah dari kita karena banyak faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan. Karena semua orang dicipta oleh Allah, dicintai oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan tanpa ada perbedaan kelas. Maka yang kedua, selain dosa rasi juga, kita juga perlu belajar menghargai perbedaan. Setiap perbedaan yang ada adalah sebuah keniscayaan yang diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi, saling memperkaya, saling menopang, dan saling mendukung. Dengan demikian, tidak hanya berbicara tentang anggota tubuh dalam gambaran yang terjadi dalam 1 Korintus 12, tapi dalam kehidupan keseharian kita. Allah sudah menciptakan kita dengan kelebihan dan keunikan kita masing-masing. Bila kita berperan mengembangkan keunikan kita, dan kita juga membutuhkan keunikan orang lain, bagaimana bisa mengisi sisi-sisi lemah kita, dan kelebihan kita bisa mengisi juga kekurangan-kekurangan dari orang lain. Bukankah itu sebuah keindahan? Sebuah keindahan yang melebihi keindahan pelangi, sebuah keindahan yang melebihi keindahan mungkin juga pemandangan alam. Karena satu keindahan yang firman Tuhan catat bahwa tatkala ada kehidupan orang percaya, hidupnya rukun seperti minyak yang turun ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun dari gunung Hermon ke gunung Sion. Itulah keindahan keberbedaan, bukan untuk dipertentangkan, apalagi kemudian untuk menjadi sebuah dimasukkan dalam kelas tingkatan. Ada tingkatan yang lebih tinggi, menengah, dan lebih rendah. Kita bersumber dari sumber yang sama. Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan menciptakan kita dengan segala keunikan dan juga kekhususan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Mari jauhi perkara rasis, karena dosa rasis sesungguhnya adalah sebuah penghinaan dan melawan tentang kebaikan dan keunikan yang sudah Tuhan ciptakan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, jauhkanlah dari kami dosa rasis, dosa merendahkan orang lain. Amin.